Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang andragogi atau pembelajaran orang dewasa yang merupakan salah satu kisi-kisi dari SKB Widya Iswara. Jadi di video ini akan membahas tentang inti dari andragogi, khususnya bagaimana implikasinya terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Widya Iswara. Oke, seperti apa materinya? Kita lihat teman-teman. Yang pertama, kita harus memahami dulu terkait dengan perkembangan teori andragogi atau bagaimana sih prosesnya sampai kita sekarang ini mengenal tentang teori atau pendekatan andragogi ini. Jadi, andragogi ini salah satu peneliti yang terkenal mengemukakan tentang andragogi adalah Knowles. Nah, jadi Knowles ini awalnya adalah terinspirasi dari Lindemann. Jadi Lindemann ini menulis sebuah buku yang berjudul The Meaning of Adult Education atau pendidikan orang dewasa begitu. Kemudian si Knowles ini mempublikasikan atau mengemukakan tentang teori andragogi. Nah, si Knowles ini awalnya membedakan andragogi dengan pedagogi. Di sini ada kata kunci distinguishing from pedagogy. Jadi si Knowles ini mendikotomikan andragogi dengan pedagogi, di mana andragogi ini adalah pembelajaran orang dewasa dan pedagogi ini adalah pembelajaran anak-anak. Seperti itu. Nah, setelah dikemukakan oleh Knowles tentang andragogi ini, banyak praktik-praktik yang dilakukan di masyarakat atau di lingkungan pendidikan seperti itu. Namun praktiknya menunjukkan bahwa ternyata andragogi itu memang sebagian besar diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Namun bisa juga ternyata orang dewasa itu belajar dengan pendekatan pedagogi. Misalnya dengan keadaan tertentu. Misal dalam proses pelatihan, kita akan memberikan pelatihan tentang membuat animasi dalam PowerPoint. Namun peserta pelatihan itu belum tahu sama sekali tentang apa PowerPoint, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft PowerPoint, kemudian bagaimana membuat slide presentasi. Jadi peserta pelatihan itu benar-benar sangat awam begitu, sehingga proses pembelajaran atau proses kegiatan pelatihannya itu ya menggunakan pendekatan pedagogi seperti itu. Jadi banyak praktik-praktik yang demikian, sehingga Knowles ini mengemukakan kembali. Nah, di sini ada yang disebut dengan Knowles Continuum. Jadi ternyata Knowles ini menyimpulkan bahwa andragogi itu bukan semata-mata lawan dari pedagogi, namun adalah satu kesatuan atau lanjutan dari pedagogi. Jadi bisa saja dalam orang dewasa itu bisa diterapkan pedagogi. Artinya andragogi ini adalah level yang lebih tinggi dari pedagogi seperti itu. Nah, begitulah teori perkembangan terkait dengan andragogi. Kemudian kita lihat bagaimana sih prinsip atau asumsi-asumsi andragogi yang dikemukakan oleh Knowles. Jadi Knowles ini membagi asumsi-asumsi andragogi atau prinsip andragogi ke dalam 6 bagian atau 6 kelompok gitu. Yang pertama ingin mengetahui. Jadi orang dewasa itu ingin mengetahui mengapa mereka perlu belajar sesuatu sebelum melakukan atau mengambil keputusan untuk mempelajarinya. Jadi mereka harus tahu apa tujuan mereka untuk belajar gitu. Orang dewasa itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep diri pembelajar atau the learner's self concept, di mana orang dewasa itu memiliki konsep diri yang mandiri dan ingin mengarahkan diri mereka sendiri. Jadi orang dewasa itu cenderung mau diakui bahwa mereka itu bisa belajar secara mandiri, bukan semata-mata semuanya diberikan oleh
Widya Iswaranya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar atau the role of learner's experience, di mana orang dewasa itu memiliki pengalaman yang kaya dan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Karena sudah dewasa seperti itu, jadi banyak hal yang sudah dialami baik dalam masyarakat atau lingkungan kerja. Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi prior knowledge dan itu menjadi sumber belajar juga dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Itu ciri khas orang dewasa. Kemudian yang keempat adalah kesiapan belajar atau readiness to learn, di mana orang dewasa itu memiliki kesiapan belajar yang tinggi ketika mereka berada pada transisi dalam tugas perkembangan. Jadi karena mereka itu sudah tahu tentang manfaat dia belajar, kemudian apa yang akan dia dapatkan nantinya, jadi otomatis juga mereka itu akan lebih siap untuk belajar. Jadi orang dewasa itu kesiapannya lebih tinggi dalam belajar dibandingkan dengan anak-anak seperti itu. Kemudian yang kelima adalah orientasi belajar atau orientations to learning, di mana orang dewasa itu cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang terfokus pada masalah dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan mereka. Jadi orang dewasa itu maunya ya belajar itu untuk menyelesaikan suatu masalah yang real, yang memang benar-benar mereka alami gitu, bukan masalah yang belum ada nanti, itu bukan seperti itu, tapi orientasinya itu untuk belajar, khususnya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam adalah motivasi atau motivations, di mana motivasi yang lebih kuat bagi orang dewasa untuk mengikuti pembelajaran adalah faktor-faktor yang bersifat internal. Di sini ada kata kunci internal, misalnya untuk meningkatkan rasa percaya diri, kualitas hidup yang lebih baik, pengakuan, aktualisasi diri, dan sejenisnya. Jadi lebih ke diri pribadi yang nantinya meskipun untuk diterapkan dalam lingkungan kerja seperti itu. Nah, asumsi-asumsi andragogi ini menjadi pertimbangan oleh seorang Widya Iswara dalam melakukan kegiatan pelatihan, bagaimana nanti strategi yang dia terapkan, metode yang dia gunakan, begitu. Ini menjadi bahan pertimbangan untuk Widya Iswara. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana sih implikasi dari asumsi andragogi ini dalam kegiatan pelatihan oleh Widya Iswara. Kita lihat di bagian selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini implikasi asumsi andragogi dalam pelatihan oleh Widya Iswara. Yang pertama, yang tadi itu untuk yang ingin mengetahui. Jadi karena orang dewasa itu harus tahu apa yang mereka dapatkan nanti, kenapa mereka harus mengikuti pelatihan ini. Jadi sebagai seorang Widya Iswara harus memahami bahwa peserta pelatihan sebenarnya ingin mengetahui alasannya mengapa mereka harus mengikuti pelatihan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, Widya Iswara membantu peserta pelatihan untuk memperjelas aspirasi mereka sendiri, mengapa perlu meningkatkan kinerja atau kualitas hidup mereka. Nah, jadi Widya Iswara itu harus bisa memenuhi keingintahuan peserta pelatihan ya, mungkin dengan cara memberitahu mereka terkait dengan apa nanti yang akan mereka dapatkan setelah belajar itu, atau tujuan dari pembelajaran pada saat kegiatan proses pelatihan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep diri. Sebagai seorang Widya Iswara, karena kita sudah memahami bahwa orang dewasa itu memiliki konsep diri, artinya mereka itu ingin diakui bahwa mereka juga bisa belajar secara mandiri, maka seorang Widya Iswara itu harus mampu menciptakan iklim belajar yang menghormati dan melibatkan peserta. Kemudian libatkan peserta dalam mendiagnosa kebutuhan belajar mereka dan berikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengevaluasi diri sendiri. Jadi ini intinya adalah Widya Iswara itu harus banyak melibatkan peserta pelatihan dalam proses pembelajarannya. Jadi bukan Widya Iswara itu menjadi satu-satunya center dari proses pelatihan itu, namun banyak melibatkan peserta. Karena apa? Karena mereka itu juga ternyata bisa loh belajar secara lebih mandiri begitu, tidak semata-mata semuanya mereka harus terima. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman, di mana Widya Iswara itu karena
sudah memahami bahwa orang dewasa itu memiliki banyak atau kaya akan pengalaman-pengalaman, maka Widyaswara itu menggunakan metode pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman peserta pelatihan. Kemudian rencanakan pembelajaran agar peserta pelatihan dapat menerapkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah mendorong peserta pelatihan untuk melihat pengalaman mereka secara objektif, seperti itu. Jadi dalam proses pelatihan itu Widyaswara itu harus mampu menggali apa saja pengalaman dari peserta pelatihan, dan itu bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran pada saat pelatihan itu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesiapan belajar. Nah, karena tadi orang dewasa itu memiliki kesiapan belajar yang lebih tinggi, maka seorang Widyaswara itu harus menyusun kurikulum yang sesuai dengan tugas perkembangan peserta. Kemudian mempertimbangkan tugas perkembangan dalam pengelompokan peserta pelatihan. Jadi intinya kita harus benar-benar mempersiapkan dalam bentuk rancangan. Jadi nanti ketika proses pelatihan itu sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Seperti itu, karena peserta pelatihannya sudah memang lebih siap untuk belajar, seperti itu. Kemudian orientasi belajar. Jadi orientasi belajar itu untuk orang dewasa itu mereka orientasinya ya mereka belajar untuk bisa diterapkan dalam permasalahan mereka. Jadi Widyaswara itu harus fokus pada masalah dan kebutuhan peserta. Kemudian berikan bantuan kepada peserta, bukan hanya mengajarkan materi, dan mulailah pembelajaran dengan masalah dan kekhawatiran yang dihadapi peserta. Jadi Widyaswara itu harus mampu menggali apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh peserta pelatihan itu, dan disitulah nanti kita menjelaskan bahwa pelatihan ini nanti akan bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang benar-benar mereka alami, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya atau terakhir adalah motivasi. Nah, karena motivasi belajar orang dewasa itu lebih banyak dari internal atau dari mereka sendiri, jadi Widyaswara itu harus mampu mengenali motivasi internal dan eksternal peserta. Kemudian mendorong peserta untuk mencapai tujuan pribadi mereka dan membuat pembelajaran relevan dengan aspirasi dan kebutuhan peserta, seperti itu. Jadi cara menggalinya seperti apa ya, bisa melalui pertanyaan atau melalui instrumen-instrumen yang digunakan untuk kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan motivasi yang paling banyak atau terbesar dalam diri peserta pelatihan itu, baik internal atau eksternalnya itu apa saja. Itu pentingnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelatihan nantinya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, andragogi ini untuk lebih mudah dipahami banyak didikotomikan dengan teori atau pendekatan pedagogi. Kalau dilihat dari 4 aspek ini, nah 4 aspek ini kita lihat perbedaannya apa. Untuk fokus, kalau pedagogi itu mengajar anak-anak, kalau andragogi itu belajar orang dewasa. Kemudian peran guru itu kalau pedagogi itu sumber utama, sedangkan andragogi itu sebagai fasilitator, jadi bukan yang utama. Kemudian peran peserta, kalau pedagogi itu penerimanya pasif, kemudian andragogi itu adalah aktif. Nah, ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Nah, kemudian motivasi, kalau pendekatan pedagogi itu lebih banyak motivasi eksternal seperti nilai atau hukuman, misalnya siswa SMP begitu ya. Mereka itu cenderung belajar karena mereka itu takut akan hukuman dan ingin dapat nilai begitu. Beda dengan andragogi atau orang-orang dewasa, mereka itu lebih kepada motivasinya itu internal karena memang kebutuhan mereka untuk mereka terapkan di dunia kerja atau sebagai tujuan pribadi, seperti itu. Nah, inilah perbedaan yang jelas antara andragogi dengan pedagogi, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana penerapan andragogi dalam pembelajaran realnya itu seperti apa, khususnya dalam pelatihan yang dilakukan oleh Widyaswara. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan dulu.
mulailah dengan memahami kebutuhan dan tujuan belajar peserta pelatihan. Nah, ini bisa digali informasinya terkait dengan apa kebutuhan dari peserta pelatihan, apa permasalahan mereka, kemudian bagaimana nanti pelatihan ini bisa menjawab permasalahan mereka. Jadi diidentifikasi seperti itu. Baru kemudian rancang pembelajarannya. Di mana dalam merancang pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan asumsi andragogi, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Jadi kita udah tahu tadi, paham tentang asumsi andragogi tadi, bisa kita sesuaikan metode apa yang cocok nih untuk peserta pelatihan ini. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi pembelajaran. Berikan dukungan dan bimbingan kepada peserta pelatihan, dorong mereka untuk aktif terlibat dan berbagi pengalaman. Seperti itu. Kemudian baru dievaluasi, di mana Widya Iswara melibatkan peserta pelatihan dalam proses evaluasi. Gunakan metode yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk penerapan andragogi dalam pembelajaran, khususnya dalam pelatihan oleh Widya Iswara. Nah, kalau contoh sederhananya nih, penerapan andragogi itu adalah misalnya dalam pelatihan Microsoft Office PowerPoint, Widya Iswara dapat memulai dengan menanyakan dulu kebutuhan dan pengalaman peserta pelatihan. Kemudian mereka dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif, seperti demonstrasi, latihan praktik, dan diskusi kelompok. Fasilitator atau Widya Iswara dapat memberikan umpan balik dan dukungan kepada peserta pelatihan selama proses pembelajaran. Nah, kira-kira seperti inilah garis besar untuk contoh penerapan andragoginya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita rincikan atau kalau kita tulis nih manfaat andragogi itu apa saja? Nah, yang pertama ada beberapa yang meningkatkan motivasi. Jadi andragogi itu membantu peserta merasa lebih termotivasi karena pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Karena sudah jelas nih apa yang akan didapatkan setelah pelatihan, jadi otomatis pesertanya juga lebih termotivasi. Kemudian meningkatkan keterlibatan. Nah, meningkatkan keterlibatan, peserta lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan merasa memiliki tanggung jawab atas proses belajar mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas, di mana pembelajaran lebih efektif karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembelajar dewasa atau peserta pelatihan, seperti itu ya teman-teman. Untuk manfaat andragogi ada beberapa, tapi ini sudah saya rasa udah mencakup ya terkait dengan manfaat andragogi, disesuaikan dengan asumsi-asumsi andragogi atau implikasinya yang tadi. Kemudian inilah kesimpulannya, di mana andragogi ini merupakan suatu pendekatan atau referensi lain juga menyebutnya sebagai teori pembelajaran yang efektif untuk orang dewasa. Dengan memahami asumsi dan implikasi andragogi, kita dapat merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih efektif, memotivasi, dan berpusat pada peserta pelatihan, seperti itu. Jadi inilah inti dari andragogi, khususnya bagaimana implikasinya dalam proses pelatihan oleh Widya Iswara. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami tentang bagaimana andragogi ini, dan ini membantu teman-teman untuk memudahkan teman-teman nantinya dalam menjawab soal SKB Widya Iswara. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Untuk sekian untuk video kali ini. Jangan lupa dukung ya dengan like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.